Baik, Om Swastiastu. Jadi di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil survei dan analisis kinerja angkutan umum serta BOK pada bus Transmetro Dewata Koridor 4B, di mana trayeknya itu Terminal Gor Ngurah Rai Denpasar, Monkey Forest Ubud, pulang pergi. Untuk anggota kelompok itu saya sendiri, Kadek Wardani dengan akhiran NIM 079. Saya Nilo Gede Menita Giasinta dengan akhiran NIM 082. Saya Niko Mangyudria Mahwardani dengan ekor NIM 085. Saya Sofia Salsabila dengan akhiran NIM 089. Saya Nyaman Cindana Prabaningrum dengan akhiran NIM 094. Saya Gusti Ayundi Rayani Tanata Dewi dengan akhiran NIM 095. Baik, jadi di sini kami akan mempresentasikan 4 subbab. Itu yang pertama, lampiran data hasil survei. Lalu subbab kedua itu kinerja operasional angkutan kota. Lalu subbab ketiga itu biaya operasional kendaraan. Dan subbab terakhir itu kesimpulan. Untuk subbab pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai bab 1 kelompok kami. Untuk gambar umumnya, bus Transmetro Dewata melakukan mobilitas di wilayah Sarbagita, yaitu Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Transmetro Dewata memiliki 105 unit armada, di mana 95 diantaranya beroperasi setiap hari, dan 10 unit tambahan berfungsi sebagai rute layanan di 5 koridor terbaru. Adapun trayek setiap koridor, yaitu yang koridor 1, dari Sentral Parkir Kute sampai Terminal Persiapan Tabanan, koridor 2 itu dari Terminal Ubung sampai Bandara Ngurah Rai, koridor 3 dari Terminal Ubung sampai Pantai Matahari Terbit, koridor 4 dari Terminal Gor Ngurah Rai sampai Monkey Forest Ubud, koridor 5 dari Sentral Parkir Kute sampai Politeknik Negeri Bali, di mana tarif yang ditetapkan itu seharga Rp4.400 di seluruh koridor Transmetro Dewata. Selanjutnya, kelompok 4 melakukan survei pada armada bus Transmetro Dewata pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, dengan koridor 4B yang memiliki rute dari Terminal Gor Ngurah Rai Denpasar sampai Monkey Forest Ubud. Survei yang kami lakukan itu survei pulang pergi. Koridor ini memiliki 22 unit bus, ditambah dengan cadangan sebanyak 2 unit. Dilakukan 4 kali pengambilan sampel data dengan 2 analisis, yakni analisis onboard serta headway pada jam ramai dan juga jam sepi. Untuk survei onboard, jam ramai itu pada pukul 6.04 WITA dan 17.20 WITA. Untuk jam sepinya pada pukul 9.26 WITA dan 13.35 WITA. Sedangkan untuk survei headway dilakukan pada pukul 17.28 WITA dan itu untuk jam ramai, dan pukul 10.01 WITA untuk jam sepi. Next. Berikut merupakan rute bus Transmetro Dewata koridor 4B terbaru yang kami dapatkan dari data teman bus tahun 2023. Next. Lalu berikut merupakan data hasil survei onboard dari kelompok 4. Di sini kami melakukan survei sebanyak 4 kali round trip atau 4 kali pulang pergi di jam ramai dan juga jam sepi. Untuk jam ramai, itu kami survei di jam 6 pagi atau tepatnya jam 6.04 WITA, dan di jam 5 sore atau tepatnya jam 17.20 WITA. Untuk survei jam sepi, kami lakukan di jam 9 pagi atau jam 9.26 WITA, dan di jam 1 siang, itu di jam 13.35 WITA. Untuk jam 7 pagi, itu pulang pergi berangkat dari jam 6.04 WITA dari Terminal Gor Ngurah Rai, dan tiba di Monkey Forest Ubud di jam 7.31 WITA. Untuk pulangnya, kami tidak turun atau langsung dari Monkey Forest Ubud ke Terminal Gor Ngurah Rai dari jam 7.31 sampai jam 8.50. Jadi total penumpang selama pulang pergi ini ada 14 orang. Untuk jam 5 sore juga pulang pergi, berangkat dari Terminal Gor Ngurah Rai dari jam 17.20
dan tiba di Monkey Forest Ubud di jam 18.53. Untuk pulangnya, berangkat dari Monkey Forest Ubud jam 18.53 dan tiba di Terminal Gor Ngurah Rai pada pukul 20.16 WITA. Total penumpang untuk pulang pergi ini sebanyak 18 orang. Untuk jam sepi di jam 9 pagi, berangkat dari Terminal Gor Ngurah Rai jam 9.26 WITA dan tiba di Monkey Forest Ubud jam 10.49 WITA. Lalu pulang dari Monkey Forest Ubud jam 10.49 WITA dan tiba di Terminal Gor Ngurah Rai jam 12.09 WITA. Total penumpangnya ada 14 orang. Untuk jam 1 siang, berangkat dari Terminal Gor Ngurah Rai jam 13.35 dan tiba di Monkey Forest Ubud jam 14.54. Untuk pulangnya, dari jam 14.54 tiba di Terminal Gor Ngurah Rai di jam 16.19 WITA. Total penumpangnya ada 10 orang. Berikut merupakan tabel survei onboard. Untuk data survei onboard yang kami tampilkan pada jam ramai itu pada jam 5 sore dengan total penumpang naik sebanyak 18 penumpang selama round trip. Jadi untuk penumpang yang naik saat berangkat ke Monkey Forest totalnya ada 12 penumpang, di mana halte yang paling banyak ada penumpang yang naik itu di Terminal Gor Ngurah Rai. Next. Lalu untuk penumpang yang naik saat pulang ke Gor Ngurah Rai dari Monkey Forest, itu totalnya ada 6 penumpang, di mana halte yang paling banyak ada penumpang yang naik itu di halte Puri Ubud, di mana di sana merupakan kawasan pariwisata. Untuk data survei onboard yang kami tampilkan pada jam sepi, yaitu pada jam 1 siang, dengan total penumpang naik paling sedikit yaitu sebanyak 10 penumpang selama round trip. Untuk penumpang yang naik pada saat berangkat ke Monkey Forest, totalnya ada 7 penumpang, di mana halte yang paling banyak ada penumpang yang naik itu di Terminal Gor Ngurah Rai. Next. Untuk penumpang yang naik pada saat pulang ke Gor Ngurah Rai, itu totalnya ada 3 penumpang, di mana halte yang paling banyak ada penumpang yang naik itu di halte RS Kena Merdeka Timur. Next. Lalu untuk hasil survei headway, kami juga lakukan di jam ramai dan juga jam sepi. Pada jam ramai itu kami survei di jam 5 sore atau tepatnya jam 17.28 dan di jam sepi mulai dari jam 10.01 pagi. Bisa dilihat pada tabel survei headway pada jam ramai maupun jam sepi, headway pada bus tidak konsisten. Namun jika dirata-ratakan, headway yang didapat sekitar 5 menit. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada kinerja operasional angkutan kota. Beberapa indikator kinerja angkutan umum menurut Departemen Perhubungan tahun 1996 itu yang pertama ada jumlah per volume penumpang. Jumlah penumpang merupakan rata-rata jumlah penumpang per armada per hari. Ini didapatkan dengan rumus JPA sama dengan JPJ dibagi JAB, di mana JPA adalah jumlah penumpang per armada per hari, JPJ adalah jumlah penumpang per hari, dan JAB adalah jumlah armada yang beroperasi. Next. Nah, dari hasil survei bus Transmetro Dewata nomor 12 koridor 4B, sebanyak 4 round trip satu hari, maka didapat hasil sebagai berikut. JPJ-nya 56 orang, JAB-nya 22 buah. Nah, maka JPA-nya didapat dengan bagi JPJ dibagi JAB. Dapat JPA-nya 2,5 dan dibulatkan 3 orang. Next. Untuk yang indikator kedua itu ada jarak perjalanan. Banyaknya perjalanan yang dapat dilakukan oleh angkutan umum dipengaruhi jarak perjalanan angkutan umum itu dari tempat asal ke tempat tujuan. Jarak perjalanan yang dekat menyebabkan jumlah perjalanan yang lebih banyak, begitu pula sebaliknya.
Jarak perjalanan dapat dicari dengan rumus JP sama dengan JR per hari dikali PR, di mana JP adalah jarak perjalanan, JR per hari adalah jumlah rata-rata read per armada per hari, dan PR adalah panjang ruas dengan satuan kilometer. Nah, dari hasil survei dapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, JR per harinya itu 4 round trip per hari, dan PR atau panjang ruas per round trip-nya itu 58 km. Nah, maka JP atau jarak perjalanannya itu dapat dengan mengalikan JR per hari dikali PR, dapatkan 4 dikali 58, sehingga jarak perjalanannya itu 232 km per hari. Next. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan presentasi. Di sini yang ketiga ada tingkat konsumsi bahan bakar. Tingkat konsumsi bahan bakar itu merupakan volume bahan bakar dengan satuan liter yang dipergunakan untuk menempuh jarak sejauh 100 km. Rumusnya di sini KBB atau konsumsi bahan bakar sama dengan jumlah bahan bakar dibagi dengan jarak perjalanannya. Bisa di next. Nah, dari hasil survei kami, maka didapat hasil sebagai berikut. Jumlah bahan bakar per harinya itu diketahui 350.000, lalu dibagi dengan harga solar per liternya, sehingga didapatkan jumlah bahan bakar per hari sebesar 51,5 liter. Untuk jarak perjalanan per harinya itu 58 km per round trip, sehingga 58 dikali 4 round trip didapat 232 km. Lalu untuk konsumsi bahan bakarnya didapat 51,5 liter dibagi 232 km, sehingga didapat 0,22 liter per kilometernya. Nah, untuk mendapatkan 100 km, maka 0,22 liter ini dikalikan 100, sehingga didapat 200 liter per 100 km. Bisa di next. Untuk yang keempat itu ada faktor muatan atau load factor. Di sini faktor muatan itu merupakan perbandingan jumlah penumpang yang diangkut dengan daya tampung pada tiap segmen jalan sebagai faktor beban yang mewakili satu lintasan jalan. Nah, load factor segmen itu didapat dari load factor segmen itu bisa didapat di segmen mana load factor paling tinggi. Nah, untuk load factor segmen sendiri dapat dicari dengan jumlah penumpang yang naik di sebuah halte dibagi oleh total kapasitas bus tersebut. Nah, rumus keseluruhan dari load factor ini bisa didapat dengan jumlah kapasitas yang diangkut pada tiap segmen jalan dibagi dengan kapasitas atau daya tampung tempat duduk yang diizinkan dikali 100%. Nah, dari hasil survei kami, diketahui jumlah orang selama satu trip itu didapat 3 orang. Nah, untuk kapasitas atau daya tampung yang diizinkan itu sebanyak 38, di mana ada 19 kursi dan 19 kapasitas berdiri. Lalu load factor kita dapatkan dengan cara membagi, yaitu 3 dibagi 38 lalu dikali 100%, sehingga load factor didapatkan sebesar 7,9%. Nah, perhitungan tersebut dilakukan hingga mencapai seluruh halte sebanyak 4 round trip, sehingga didapat hasil akhir keseluruhan faktor muatan atau load factor sebesar 36,85%, di mana didapatkan load factor paling tinggi itu di halte Puri Ubud dan Terminal Gor Ngurah Rai. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi untuk kualitas pelayanan angkutan kota. Jadi untuk kualitas pelayanan angkutan kota diikuti oleh beberapa indikator. Yang pertama itu waktu tunggu. Waktu tunggu merupakan jumlah waktu rata-rata dan waktu maksimum dari penumpang pada saat menunggu angkutan umum. Untuk mencari waktu tunggu dapat menggunakan persamaan 0,5 dikali headway. Dari hasil survei headway di halte Topati 2, terdapat 31 bus yang berhenti di halte Topati 2 pada saat survei berlangsung.
Menurut hasil survei yang kami dapatkan, headway rata-rata pada saat menunggu angkutan yaitu 5 menit, dan headway maksimum pada saat menunggu angkutan itu 24 menit. Jadi untuk mendapatkan waktu tunggu rata-rata, dapat menggunakan persamaan 0,5 dikali headway rata-rata, yaitu hasilnya 2,5 menit, dan untuk waktu tunggu maksimum dapat menggunakan persamaan 0,5 dikali headway maksimum, hasilnya adalah 12 menit. Lalu indikator yang kedua itu waktu perjalanan. Waktu perjalanan merupakan waktu maksimum yang diperlukan dalam melakukan suatu perjalanan. Pada waktu perjalanan ini termasuk juga waktu tunggu, waktu berjalan menuju pemberhentian angkutan, serta waktu selama bergerak. Untuk mendapatkan waktu perjalanan dapat menggunakan persamaan waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Menurut hasil survei kami, bus Transmetro Dewata melakukan 4 kali round trip. Untuk penjabaran dari waktu perjalanan tiap round trip, yaitu untuk perjalanan pertama, waktu berangkatnya pukul 06.04 dan tibanya 08.50. Jadi untuk waktu perjalanannya itu 2 jam 46 menit. Lalu untuk perjalanan kedua, waktu berangkatnya 09.26 dan waktu tibanya 12.09. Jadi untuk waktu perjalanannya itu 2 jam 53 menit. Untuk perjalanan ketiga, waktu berangkatnya 13.35 dan tibanya 16.19. Jadi untuk waktu perjalanannya itu 2 jam 44 menit. Untuk perjalanan keempat, waktu berangkatnya 17.20 dan waktu tibanya 20.16. Jadi untuk waktu perjalanannya itu 2 jam 56 menit. Berdasarkan hasil survei tersebut, dapat diketahui bahwa perjalanan maksimum adalah 2 jam 56 menit dan rata-rata waktu perjalanan itu 2 jam 49 menit. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada indikator ketiga yang mana yaitu headway. Headway merupakan rata-rata waktu jarak kedatangan dari dua kendaraan angkutan pengumpan, yang dimana merupakan interval waktu jarak antara saat di mana bagian depan suatu kendaraan melewati suatu titik pengamatan sampai bagian depan kendaraan berikutnya melewati titik pengamatan yang sama. Adapun rumus dari headway ini yaitu rata-rata headway. Nah, berdasarkan dari tabel survei headway yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dihitung rata-rata headway di halte Tepati 2 ini sebesar 5 menit 14 detik. Next. Selanjutnya pada indikator keempat yaitu kecepatan angkutan. Nah, kecepatan angkutan ini merupakan kecepatan rata-rata yang ditempuh angkutan yang diperoleh dari pencatatan waktu saat kendaraan berangkat dan kembali ke tempat asal serta jarak perjalanan. Adapun rumus dari kecepatan angkutan yaitu P atau kecepatan rata-rata dalam kilometer per jam sama dengan JP atau jarak perjalanan dalam kilometer dibagi WP atau waktu perjalanan dalam jam. Next. Nah, berikut ini merupakan penjabaran perhitungan kecepatan angkutan tiap round trip yang dimana kami melakukan 4 kali round trip, yaitu untuk round trip yang pertama yang dimana jarak perjalanannya sebesar 58 km dan waktu perjalanannya sebesar 2 jam 46 menit 42 detik atau 2,74 jam, yang dimana didapat kecepatan angkutan sebesar 21,01 km per jam. Lalu untuk round trip kedua yang dimana jarak perjalanan sebesar 58 km, waktu perjalanan yaitu 2 jam 53 menit 11 detik atau 2,88 jam. Didapat kecepatan angkutan sebesar 20,14 km per jam. Lalu untuk round trip ketiga, jarak perjalanan sebesar 58 km, waktu perjalanan sebesar 2 jam 44 menit 29 detik atau 2,73 jam. Didapat kecepatan angkutan round trip ketiga sebesar 21,25 km per jam. Lalu yang terakhir untuk round trip keempat, yang dimana jarak perjalanan sebesar 58 km dan waktu perjalanan sebesar 2 jam 56 menit 13 detik atau 2,93 jam, didapat kecepatan angkutan untuk round trip keempat sebesar 19,80 km per jam. Maka didapat rata-rata kecepatan dari
bus Transmetro Dewata untuk 4 round trip itu sebesar 20,55 km per jam. Next. Untuk BOK akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mungkin saya di sini melanjutkan pada subbab biaya operasional kendaraan. Untuk komponen BOK itu sendiri ada 3, yakni biaya tetap, biaya yang dibayarkan setiap tahunnya, lalu biaya tidak tetap, dan biaya tambahan atau overhead. Untuk analisis BOK pada bus Transmetro Dewata Koridor 4B adalah sebagai berikut, di mana biaya penyusutan kendaraan itu didapatkan 92.832.000 sekian, dan biaya bunga modal itu kita hitung 0 di sini karena kita asumsikan bus tersebut dari pemerintah. Lalu biaya kebersihan dan cuci bus itu 11.739.000 sekian. Lalu biaya STNK bus per tahun 2.523.000 sekian. Biaya kir kendaraan itu 4.992.000 sekian. Biaya izin usaha itu 16.483. Lalu biaya izin trayek dan biaya asuransi serta biaya iuran organda itu kita asumsikan 0. Lalu selanjutnya itu ada komponen biaya tidak tetap, di mana ada beberapa komponen turunannya, yakni yang pertama itu biaya pemakaian bahan bakar sebesar 129.064.000, biaya gaji pengemudi itu 100.620.000, biaya retribusi itu 255.000, biaya pemakaian suku cadang itu didapatkan dari biaya ban dan biaya pergantian oli atau pelumas sebesar 42.394.000 sekian. Lalu yang kelima itu biaya overhaul itu didapatkan 18.180.000 sekian. Lalu biaya tambahan itu komponennya yang pertama biaya sewa kantor sebesar 4.526.000 sekian, gaji pegawai administrasi itu 8.985 sekian. Lalu biaya telepon, listrik, dan air itu 378.947 sekian. Jadi untuk total keseluruhan dari biaya yang dikeluarkan itu 416.510.000 sekian. Lalu BOK per tahun yang didapatkan itu 691.964.000 sekian. Dan di mana di sini kita hitung pula BOK per tahun plus margin 15%, itu didapatkan 795 juta sekian. Didapatkan pula BOK per kilometer itu 8.171,52, lalu BOK per kilometer plus margin 15% itu 9.397,25 rupiah. Selanjutnya, ini merupakan dokumentasi survei onboard kami pada bus Transmetro Dewata Koridor 4B nomor 12. Ini merupakan dokumentasi survei headway yang kami lakukan di halte Tohpati 2. Selanjutnya, itu kesimpulan, yang mana kami melakukan survei 4 kali pengambilan sampel data, yakni untuk data analisis onboard pada jam ramai pukul 6.04 dan 17.20. Untuk onboard pada jam sepi itu pukul 9.26 WITA dan 13.35 WITA. Serta survei headway yang dilakukan pada jam ramai pada pukul 17.28 WITA dan jam sepi pada pukul 10.01 WITA. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Lalu untuk bus Transmetro Dewata Koridor 4B dengan rute Terminal Gor Ngurah Rai
Monkey Forest Ubud dengan jarak tempuh 232 km per hari dan kecepatan rata-rata 20,55 km per jam dengan persentase load factor per round tripnya sebesar 36,85%, termasuk baik. Dan rata-rata headway di halte Tohpati 2 adalah 5 menit 14 detik, termasuk baik. Waktu perjalanan maksimum sebesar 2 jam 56 menit, termasuk baik. Waktu pelayanan 15 jam, termasuk baik. Tingkat konsumsi bahan bakar 0,22 liter per kilometernya. Waktu tunggu angkutan rata-rata sebesar 2,5 menit. Waktu perjalanan rata-rata didapat 2 jam 49 menit. Termasuk tidak baik karena melebihi dari 1,5 jam. Baik, kesimpulan yang terakhir dari hasil analisis BOK atau biaya operasional kendaraan pada bus Transmetro Dewata Koridor 4B adalah yang pertama, BOK per tahunnya itu sebesar Rp691.964.227 dan BOK per tahunnya ditambah dengan margin 15% itu sebesar Rp758.918 dan untuk BOK per kilometernya itu sebesar 8.000 sekian dan BOK per kilometer ditambah dengan margin 15%-nya itu sebesar 9.300 sekian. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam analisis perkataan maupun perbuatan. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.